Terima kasih buat Pak Hermawan yang sudah mengundang saya bisa hadir hari ini menyampaikan pesan Tuhan buat semua saudara pada hari ini. Saya kenalkan diri saya dulu sebentar. Ya, saya Pastor Victor, saya dari Semarang, dari Higher and Ever Church di Semarang. Kami merintis gereja tahun ke-7, tapi kami melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa di tengah-tengah kami. Sambil saya sampaikan firman, saya akan nanti memberikan beberapa kesaksian apa yang sedang kami alami di kota kami Semarang. Bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya menikah dengan seorang istri, satu orang istri ya. Dan saya punya 2 orang anak. Yang nomor 1 udah lulus kuliah. Dia kuliah di Sydney, dia ambil jurusan patisserie. Jadi hari ini dia sudah ngajar, dia buat roti untuk banyak anak-anak sekolah dia ngajarin juga. Yang nomor 2 sekolah di ilmu komunikasi di Semarang. Dan mereka berdua terlibat dalam pelayanan. Dan itu yang membuat kami sangat senang karena anak kami bersama dengan kami keluarga melayani bersama-sama. Malam hari ini kita akan buka firman Tuhan. Dari 2 Petrus pasal yang pertama. Dari surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Apa pemain keyboard ada satu orang yang bisa mengiringi saya? Kalau ada pemain keyboard bisa, satu orang bisa bermain. Thank you so much. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Judulnya panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya Tuhan memberikan sebuah pewahyuan revelation yang sangat luar biasa kepada Rasul Petrus. Dan dia menulis surat ini. Dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudara, hari ini semua kita ini untuk hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kesalehan tidak gampang. Betul? Ada begitu banyak godaan dari dunia ini yang membuat banyak orang-orang Kristen tergoda hidupnya. Dan sangat sulit hidup dalam kekudusan dan kesalehan. Sejak manusia pertama jatuh, maka semua kemurnian, ada kuasa, power yang Tuhan berikan pada Adam dan Hawa. Tiba-tiba hilang sebab dosa, saudara. Dan manusia kehilangan kuasa itu. Tapi kita bersyukur sejak Yesus disalibkan, Dia mati dan bangkit bagi kita, amin. Alkitab berkata, ada kuasa ilahinya. Dalam bahasa Yunani ada great power. Power of strength. Kuasa yang sangat kuat, yang sangat besar. Yang hari sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Yang membuat kita semua dimampukan hidup dalam kesalehan, amin. Kalau dengan kekuatan kita gak mampu, saudara, gak sanggup. Tapi kuasa Tuhan yang sangat besar itu sedang masuk dalam kehidupan kita. Yang menolong membantu kita hidup di dalam kesalehan. Pada masa-masa ini dunia semakin jahat. Dikatakan seperti pada zaman Nuh. Di mana semua manusia mengerjakan apa yang mereka mau dan inginkan. Dan zaman ini Alkitab berkata persis kayak zaman Nuh. Tapi kalau kuasa ilahinya, great power, kuasa yang besar itu di dalam kita, engkau akan sanggup dan dibedakan oleh Tuhan. Hidup di dalam kesalehan. Begitu engkau dalam kesalehan, saudara, engkau hidup dikatakan di sini di ayat yang keempat. Engkau akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ayat kelima. Waktu engkau pengen ikut dengan Tuhan, terima kuasa itu.
Tiba-tiba kita ambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi saudara? Menjadi orang yang mempunyai sifat-sifat ilahi. Mempunyai sifat-sifat Tuhan. Mempunyai habit, kebiasaan yang Tuhan punya. Amin. Saya percaya semua orang-orang di Purbalingga ini pengen punya sifat-sifatnya Tuhan. Amin. Punya semua apa yang Tuhan punya. Kita pengen. Dan tiba-tiba hidup kita ini berubah. Waktu kuasa itu masuk dalam hidupmu. Tiba-tiba kau berkata, kok berbeda hidupku ya? Kok berubah hidupku? Sebab kuasa yang dahsyat yang luar biasa sedang bekerja. Membuat engkau punya sifat ilahi dalam hidupmu. Sifat ilahi pertama apa yang akan bekerja dalam hidup saudara? Ayat 5 dikatakan, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Faith. Iman itulah yang tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Iman itu bukan produk dunia saudara. Iman itu produk surga. Amin. Manusia hidup dengan natural yang biasa. Oh kita kerja dapat duit kita kerjakan itu. Tapi yang namanya iman itu melampaui apa yang natural. Apa yang alam bisa kerjakan. Itulah namanya iman, faith. Jadi setiap kali engkau berjalan dalam habitnya Tuhan. Dalam sifatnya Tuhan. Tiba-tiba nature saudara, sifat saudara muncul yang namanya iman. Amin. Dan iman inilah yang sangat luar biasa. Kalau iman ini bisa bekerja dalam hidup saudara. Kitab Ibrani berkata, iman adalah dasar segala sesuatu. Amin. Iman dasar segala sesuatu. Ketika kau punya iman, ada sebuah fondasi yang diletakkan kuat dalam hidupmu. Dan iman juga adalah sebuah pengharapan akan sesuatu yang belum kelihatan. Itu iman. Dan Tuhan berkata ketika engkau mempunyai sifat karakter ilahi, maka iman mulai muncul dalam hidupmu saudara. Iman ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau terjadi dalam hidup saudara. Sebab iman ini membuat apa yang tidak kelihatan, yang tidak ada, menjadi ada. Iman membuat apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Dan iman yang kau punya dalam Yesus Kristus yang akan membawa engkau satu kali nanti berjumpa dengan Tuhan di kerajaan surga. Amin. Kalau engkau gak punya iman gak mungkin saudara. Iman ini yang membuat kita semua akan ketemu Yesus di surga nanti. Tapi selama dalam dunia ini, iman yang kau punya, kalau engkau tahu bagaimana engkau beriman dalam Tuhan, itu efeknya sangat dahsyat, sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Tahun 2020 pandemi terjadi. Dan semua kena akibatnya. Saya tadi dengar satu orang bapak berkata, Pak, persatuannya libur lama loh Pak ini. Baru 4 bulan ya Pak, mulai lagi ya. Karena pandemi saudara. Ya kan, gereja kami juga kami alami ketika pandemi tahun 2020. Saya waktu itu di Israel, bulan Maret. Dan ketika tim kami ada di sana, hari itu diumumkan pandemi terjadi di Israel. Dan kami diusir keluar saudara. Untung besok udah pulang saudara. Jadi hari itu kami mau masuk hotel gak bisa, ditolak. Mereka pikir kita orang Korea. Orang Korea gak boleh masuk ke hotel. Karena hari itu yang pertama kali dikabarkan di Israel, orang Korea kena. Dikira Korea, saya bilang no, we Indonesian, kami orang Indonesia. Bukan, jadi kami diizinkan masuk. Tapi besok kami semua pulang, puji Tuhan. Saat itu Israel close, ditutup saudara, karena pandemi. Dan semua gereja kena. Bulan Maret 2020, Indonesia diumumkan. Tapi pada bulan-bulan itu saudara, Tuhan nyuruh gereja kami membangun. Disuruh bangun apa? Pertama kantor, memang gak punya kantor kami ini. Yang kedua bangun panti asuhan. Yang ketiga bangun sekolah SMP dan SMA. Ketika tepat pandemi, kami udah beli tanah 2.500 meter persegi. Udah panggil kontraktor, ngitung semua, udah fix. Pokoknya bisa. Dengan iman bisa. Tiba-tiba pandemi datang. Dan hari itu bagian keuangan berkata, Pastor, kalau kamu mau terusin pembangunan dalam 6 bulan ini kita nggak tahu nasib kita. Sebab sekarang ini pandemi. Dalam 6 bulan maka semua uang di kas kita akan habis. Sementara kita itu punya tanggung jawab. Ada 140 full timer yang harus dihidupin. Kita mesti running gereja. Biaya banyak. Kalau kamu terus mau bangun semua gedung kita 3 ini, kita akan gak bisa gerak mana-mana, uang kita habis. Coba dipikirkan lagi. Saudara sebagai pemimpin, waktu ditantang kayak gitu, saya mikir gimana caranya?
hentikan pembangunan. Maka hari itu kami kumpul semua kontraktor, semua pastoral di gereja. Dan kami putuskan bangun 1 tingkat. Ada rencananya 3 tingkat kantor, 3 tingkat panti asuhan, dan 4 tingkat sekolah. Batalin semua, 1 tingkat saja. Karena pandemi, saudara. Tapi malam sebelum kami kumpul semua, saya berdoa, Tuhan, bukankah ini proyekmu dan pekerjaanmu? Apa yang kau inginkan Tuhan untuk semua ini? Dan saya dengar malam itu dia berkata pada saya, jangan intervensi pekerjaanku. Jangan intervensi pekerjaanku. Bahasa Jawanya bagus, ora usah melu-melu. Jelas kan? Ora usah melu-melu. Waktu saya mendengar Tuhan ngomong malam itu, ya Tuhan, aku gak akan ikut. Aku pun gak akan ikut-ikut Tuhan. Saya tahu artinya, kamu jangan hentikan urusan ini, pembangunan ini. Biar aku yang tanggung jawab. Dan besoknya kami kumpul semua. Saya setuju dengan semua teman-teman saya 1 tingkat. Setelah rapat saya berkata, tapi tadi malam Tuhan berkata, jangan intervensi pekerjaannya. Saya gembala, saya tidak berani mengintervensi Tuhan. Kalau kalian semua mau intervensi silakan. Saya gembala, saya tidak berani. Dan tiba-tiba semua tim pastoral saya ada 7 orang berkata, loh kami gak berani juga. Kami gak berani. Bagaimana bagian keuangan? Aku gak berani juga. Kontraktor paling senang. Karena proyeknya jalan lagi, ya kan? Dia paling wah setuju. Yang paling setuju dengan saya kontraktornya. Dan saya berkata, mari kita lihat. Saya juga tidak akan ikut-ikut. Sebab yang berkata Tuhan. Dan betul saudara, kami tunggu Tuhan apa yang kamu kerjakan. 1 tahun lebih 2 bulan. 3 gedung selesai saudara. 3 tingkat kantor. 4 tingkat sekolah. 3 tingkat panti asuhan selesai. 1 tahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Dan kami tidak punya utang 1 sen pun. Ketika diserahkan gedung itu. Kami bayar ini uangnya. Selesai semua. Aku bilang Tuhan, aku bersyukur ya. Karena aku percaya kepadamu. That's faith. Itulah iman saudara. Ketika keadaan tidak memungkinkan. Keadaan tidak masuk akal. Secara natural uang gak ada. Tapi saya tahu ada sebuah jalan yang luar biasa, amin. Lewat iman. Ketika uangmu gak cukup. Kekuatanmu gak cukup lagi. Ada satu lagi jalan yang namanya iman, amin. Yang akan menerobos masuk. Semua benteng-benteng, pintu-pintu, tembok-tembok yang nutup hidupmu. Setiap kali kau punya iman, aku akan menerobos semua penghalang itu. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ini iman yang dari surga ini punya power yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang mau ambil produk surga yang namanya iman ini? Berapa banyak orang Kristen yang kita bisa bicara iman, tapi kita tidak bisa melakukan iman dalam hidup kita. Betul? Kita bicara kenyataan. Ada begitu banyak orang yang bisa bicara iman. Tapi ketika engkau mesti mengerjakan iman dalam hidupmu, engkau gagal dan engkau kandas. Petrus di tengah danau Galilea, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dan dia berkata, kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Dan Yesus berkata, kemari Petrus jalan. Dan hari itu manusia Petrus, dia jalan di atas air. Sekalipun dia tahu ini air tidak mungkin untuk berjalan. Tapi faith iman membuat Petrus bisa melangkah. Dia jalan di atas air. Sampai imannya goyah. Dan dia tenggelam hari itu. Selama dia kuat imannya terus pada Yesus. Dia jalan di atas air terus. Amin. Iman itu mengatasi semua yang natural. Mengatasi semua yang dunia punya. Sebab iman itu bukan dari dunia asalnya. Dari Tuhan dan dari surga. Amin. Seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Satu kali dia berkata dalam hatinya, asalku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Oh, itu perkataan iman. Dia cuma ngomong asalku jamah. Dia udah 12 tahun berusaha kok. Dia habisin semua uangnya. Semua dokter terbaik dia cari. Semua cara dia usahakan. Gagal. Tapi hari itu
Tiba-tiba dalam hati wanita itu muncul satu perkataan. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu yang membuat wanita ini, dia paksa dirinya untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Sekalipun tubuhnya semakin lemah, tapi imannya semakin kuat. Amin. Tubuhnya semakin lemah, 12 tahun pendarahan. Tapi hari itu imannya semakin kuat. Dan dia seret badannya, dia seret badannya, dia seret badannya. Sampai aku ketemu dengan Yesus, kan aku percaya. Kalau aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa tidak pada malam hari ini? Kalau engkau sedang punya persoalan yang sedang menghabisi hidupmu, yang sangat berat dalam hidupmu, yang membuat engkau gak bisa ngapa-ngapain lagi. Muncul iman dalam hatimu berkata, Tuhan, aku mau jamah engkau pada malam hari ini. Aku mau jamah engkau. Sampai aku lihat mujizatmu, kuasamu dialirkan. Dan aku pulih. Dan ada kuasa yang sangat besar keluar dari tubuh Yesus. Menyambar wanita itu. Dan dia sembuh pada hari itu. Because of faith. Sebab iman. Amin. Alkitab berkata, tiap kali kau dekat dengan dia, maka iman sedang dialirkan dalam hidup saudara. Amin. Iman sedang dialirkan. Iman sedang dialirkan. Dan saya percaya kalau malam ini dalam romo kau menangkap, Lord aku percaya Tuhan, aku percaya. Maka apa yang pernah dialami Petrus, yang pernah dialami wanita yang sakit pendarahan, jadi pengalaman saudara. Amin. Jadi pengalaman saudara. Dan begitu engkau tahu iman bekerja dan kau ada di sana, engkau akan tahu tiap kali kau punya tantangan dan persoalan, engkau tahu bagaimana kau masuk ke dalamnya dan mengalir bersama dengan Tuhan. Amin. Dia bangun hidup saudara yang pertama. Waktu kuasanya dialirkan, engkau bangkit mempunyai iman. Tapi dikatakan gak cukup kalau cuma iman. Dikatakan dan berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi orang Kristen itu hidupnya mesti dibangun saudara. Urusan iman ini seringkali urusan pribadi kita, betul? Iman masalah pribadi. Engkau punya persoalan, tantangan kau beriman, kau mengalami breakthrough. Engkau punya apa? Persoalan, beriman, breakthrough, urusanmu pribadi. Tapi tiba-tiba Tuhan ngajarin di dalam surat Rasul Petrus, tambahkan pada imanmu kebajikan. Urusan kebajikan atau sifat baik ini bukan pada diri kita sendiri saudara, betul? Ini mulai bekerja untuk orang lain. Kita berbuat kebaikan kepada orang lain, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi Tuhan tidak ngajari kita egois. Setelah engkau menang dengan dirimu, melangkah sekarang buat orang lain. Jangan untuk dirimu sendiri. Kebajikan. Saudara, Tuhan sangat ingin setiap anak-anak Tuhan bisa menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekitarnya. Kami di Semarang ini, saya hitung-hitung ini udah 5 tahun. Kami ini mengerjakan perbuatan-perbuatan baik untuk banyak orang-orang di sekitar kami. Sejak 5 tahun yang lalu Tuhan ngomong sama saya, kamu kasih makan dong orang-orang di pinggir jalan. Ada banyak orang susah. Dan hari itu saya berkata, ya ayo kita beri makan. Memulai dengan kecil, gak usah besar-besar. Mulai dengan kecil. Tapi lama-lama mulai berkembang. Di depan kantor kami ada satu tempat yang kayak tempat parkir gitulah. Saya bilang boleh pinjem gak? Tetangga bilang pakai aja Pak silakan. Dan kami pasang meja. Mulai siapkan makanan di sana. Untuk pemulung, untuk tukang parkir, untuk tukang becak, semua yang lewat boleh makan. Dan kami siapin 300 porsi. Senin, Selasa dan Kamis. Seminggu 2 kali. Lama-lama berkembang saudara. Sekarang kami siapin makanan Senin sampai Jumat. Sekali siapin 300 porsi. Dan orang-orang datang setiap hari. Kami beri mereka makan. Sudah 5 tahun bertahan. Dan kami gak tambah miskin. Gereja gak tambah miskin saudara. Gereja makin diberkati dengan dahsyat saudara. Memberi makan 300 porsi setiap hari. Ke jalan-jalan kasih orang. Itulah perbuatan baik yang kita munculkan dalam kehidupan kita. Tapi yang paling menyenangkan buat saya adalah, yang terlibat bukan cuma saya. Tapi jemaat-jemaat itu ikut terlibat. Mereka kirim makanan. Kadang-kadang cuma sepiring. Oh gak apa-apa saudara. Buat Tuhan berbuat kebajikan. Bukan masalah besar apa kecil. Itu bicara masalah hati, amin.
Tiap kali mereka datang membawa sesuatu, saya sangat senang. Saya tanya, siapa yang ngasih? Orang itu. Siapa yang ngasih? Yang ini. Saya ikut bahagia. 5 tahun bertahan sampai hari ini. Terus kami berikan. Tapi saya tahu kuncinya, saudara. Pertama yang Tuhan tuntut adalah pemimpinnya. Apakah engkau pemimpin yang punya kemurahan hati? Kalau engkau pemimpin yang suka berbagi, engkau akan mengalirkan juga pengurapan turun kepada jemaat. Tapi kalau saya cuma ngomong bagi, saya sendiri tidak berbagi, maka apa yang saya khotbahkan, yang saya ajarkan, tidak akan pernah kerja dengan luar biasa. Pemimpinnya dituntut nomor 1, kamu orangnya yang nomor 1. Sebelum semua mengerjakan, kamu yang nomor 1. Tuhan berkata, kerjakan kebajikan. Sayalah orang yang nomor 1 dituntut Tuhan, kerjakan kebajikan. Amin. Dan kadang-kadang pemimpin gak gampang. Satu kali Tuhan ngomong sama saya, aku minta mobilmu. Saya lagi doa, mobilmu kasih 1. Ya Tuhan, saya kasih. Ya udah dilepas. Gini loh, kalau kita gak terikat dengan apapun juga, dia minta kasih mobilmu. Saya kasih mobil saya jual kasih ke gereja. Untuk pelayanan. Dan saya tahu efeknya itu saudara. Seluruh jemaat dapat pengurapan yang sama. Mereka sangat murah hati. Menabur, memberikan apapun juga untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita diberikan satu fondasi lagi yang baru. Apa itu? Orang yang punya kebajikan. Tidak berhenti saudara. Ayat kelima. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan. Saudara, pengetahuan. Ini bukan pengetahuan tentang sekuler saudara. Tapi pengetahuan tentang firman. Betapa penting kita semua ini anak-anak Tuhan punya pengetahuan tentang firman. Setiap kali kau mengerti satu firman, Alkitab berkata dalam Yohanes 8, 31, 32 dia berkata. Ketika kau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Dan saudara, orang-orang diajar oleh Tuhan, ayo miliki pengetahuan tentang Tuhan. Minta ke Tuhan supaya disingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Semua yang nutup dalam hidupmu yang gak ketahuan, yang kau tidak sadari, minta disingkapkan. Dan kau punya pengetahuan tentang firman dan Tuhan. Nanti pengetahuan itu akan menolong saudara. Ada breakthrough yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Minta pengetahuan. Revelation yang dari Tuhan. Dan setiap orang itu berhak dapat pewahyuan Tuhan loh. Bukan cuma pendeta, bukan. Semua kita berhak dapat penyingkapan pengetahuannya dari Tuhan. Dan begitu disingkapkan pengetahuannya, itu yang dahsyat. Ayub adalah salah satu orang yang pernah mengalami disingkapkan pengetahuan yang luar biasa oleh Tuhan. Ayub itu satu kali kehilangan semua dalam hidupnya. Dia kehilangan keluarga. Dia kehilangan harta bendanya. Istrinya ninggalin dia. Dia kena penyakit. Seluruh badannya bisul dan gatal. Dan hari itu Ayub sudah putus asa. Dia cuma duduk di atas abu dan debu. Untuk apa? Nunggu kapan mati. Bahkan kalau saudara baca di kitab Ayub berkali-kali dia berkata, udah aku mati aja. Dia mengutuki hari kelahirannya. Dia ngomong, Tuhan mati aja aku. Udah habis semua, gak ada harapan saudara. Ayub gak punya harapan lagi. Dia duduk di atas abu dan debu. Tapi sampai satu hari, satu kali. Dia udah putus asa, gak punya pengharapan. Tiba-tiba ada sebuah revelation, pewahyuan Tuhan. Sebuah pengetahuan yang disingkapkan Tuhan. Dan dia berkata, I know, aku tahu. Penebusku hidup. My Redeemer lives. Baca di kitab Ayub. Tiba-tiba di tengah kehancurannya, kegagalannya, dan dia hampir mati. Tiba-tiba dia berkata, I know my Redeemer lives. Aku tahu penebusku hidup. Satu kata itu saudara, masuk di kepalanya Ayub. Dan tembus ke hatinya. Dan dalam hati Ayub ada sebuah ledakan explosion. I know my Redeemer lives. Aku tahu penebusku hidup. Aku tahu penebusku hidup. Dan satu kata itu tiba-tiba mengubah Ayub yang sudah dying hampir mati. Jadi orang yang punya pengharapan.
Kata redeemers, penebus adalah seseorang, keluarga dekat yang akan mengambil kembali semua milikmu yang tergadai, yang hilang. Akan ada orang yang ambilin kamu dan kepulangin sama kamu, nih barangmu. Kayak handphone saya ini, saya gadaikan dia hilang. Tapi ada orang yang ambil handphone saya, kembaliin, Pak Victor ini handphone kamu. Itulah penebus namanya orang itu. Dan Ayub tiba-tiba di tengah semua udah habis gak ada harapan. Dia teriak, I know my redeemer lives. Aku tahu Tuhan akan kembalikan semua. Dan sejak perkataan itu, pasal-pasal berikutnya, dia lihat Tuhan gerak dan kerja. Mengembalikan apa yang hilang. Anaknya yang mati, dikasih anak lagi yang lebih cantik, yang lebih hebat dari sebelumnya. Hartanya 2 kali lipat. Istrinya pulang dan dia sehat sembuh dari semua penyakitnya. Amin. Waktu pengetahuan turun, I know. Saudara, kalau kau baca firman, jangan cuma baca cepet-cepetan dan hilang begitu saja. Tapi tiap kali kau baca firman, kau berkata Tuhan, aku mau firman ini masuk ke sini. Masuk ke sini dan masuk ke hatiku. Tunggu sampai ledakan muncul di hatimu, explosion. Itu yang orang sebut rema. Apa itu rema? Yang Ayub alami. Firman sepotong itu loh. Masuk ke sini, ke hatinya. Meledak sih dia tahu. Aku tahu dia pasti pulihkan aku. Dan hidup Ayub dipulihkan. Amin. Wanita sakit 12 tahun pendarahan sama. Itu disingkapkan Tuhan. Aku pegang jubahnya. Aku sembuh. Dia kerjakan. Meledak di hati perempuan itu. Dan dia lihat penyakitnya yang tidak tersembuhkan. Disembuhkan. Ayat ini berkata, bangun hidupmu. Bangun hidupmu terus. Di atas apa? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan ayat yang ke-6. Penguasaan diri. Bangun lagi. Bukan cuma pengetahuan. Itu hebat pengetahuan. Bangun lagi itu dengan penguasaan diri. Self control. Saudara, ini bagiannya gak gampang buat kita kok saudara. Untuk punya self control, menguasai diri gak gampang. Lebih gampang menguasai orang lain. Ngatur orang lain lebih gampang. Tapi kita sangat sulit menguasai diri kita. Ngatur diri kita sendiri. Tapi kita ini harus punya kuasa mengatur diri kita. Saya ini pendeta. Tapi kadang-kadang masih kecolongan saudara. Itu betul. Untuk self control menguasai diri. Saya ini memang suka parfum. Kemana-mana beli parfum terus saya. Ya kan? Saya di rumah saya itu ada puluhan. Saya bilang stop. Sampai saya menguasai saya. Stop. Gak usah beli. Mereknya macam-macam pokoknya. Saya senang, saya tidak urusan. Mau saya beli, lihat ini, beli pokoknya. Mereknya macam-macam. Punya puluhan. Saya sudah menguasai diri saya. Tiap kali pergi ke luar negeri bilang tidak beli. Sampai saya ikat dalam nama Yesus semua kedagingan. Lo tak ikat dewek loh. Saya ikat dewek. Semua keinginan beli parfum aku ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Ya udah saya jalan-jalan ke mall. Lihat, saya gak mau beli. Dan begitu saya noleh, diskon 50%. Wah, gak punya niat loh, gak punya niat. Begitu lihat 50%. Saya bilang gini, kalau gak dibeli eman-eman ya. Ini parfum mahal loh. Ini mumpung 50%, kapan lagi? Akhirnya saya beli juga. Padahal sudah menengking semua loh dalam nama Yesus. Saya tahu self control. Melihat itu wow sangat pengen ini. Beli. Setelah beli kadang-kadang menyesal ngapain gue beli lagi ya. Udah punya banyak kok ngapain. Saya memang suka. Saudara saya belajar. Susah kok mengendalikan diri kita saudara. Bukan cuma itu kok saudara. Yang doyan makan. Sini gak ada pasti karena kurus-kurus semua. Yang doyan makan. Ya kalau doyan makan wow terus makan. Itu kolesterol tinggi gak urusan. Ya kalau sikat aja ya kan. Triglycerid tinggi gak urusan. Gula darah tinggi gak urusan. Pokoknya aku mau makan pokoknya. Saudara, kita harus punya self control dalam kehidupan kita. Mengendalikan keinginan kita. Bukan cuma itu saudara. Urusan apa yang lain? Engkau marah, engkau pengen marah, emosi. Kalau ada orang yang ngomong jahat, negatif tentang saudara. Ini hati panas. Kayak lagu mendidih di hati. Mendidih di hati. Kalau dengan Roh Kudus bagus. Tapi banyak orang mendidihnya bukan karena Roh Kudus. Karena emosi, marah. Diomongin orang, dijelek-jelekan orang. Ada orang jahat. Maka kau pengen ngamuk rasanya marah.
Apakah kau punya self control, penguasaan diri. Dan kau tekan marahmu, berkata, tidak Tuhan. Aku tidak mau marah. Aku harus jadi orang yang sabar. Di sini saya tahu orang Purbalingga alus-alus kok, nggak ada yang suka marah. Semarang banyak, Jakarta juga banyak kali. Tapi khusus Purbalingga nggak ada kok. Ya kan, halus orangnya. Ya kan, halus orang Purbalingga. Bisakah engkau mengatur emosimu, menguasai diri? Bisa? Di rumah dengan suami, dengan istri? Pengen marah, ini bagus judulnya. Ini persetujuan happy family. Benar-benar harus happy loh ya. Suami-suami ingat, pengen marah dengan istri, karena istri menjengkelkan, cerewet banget. Bisa kau menguasai dirimu. Dan berkata, Tuhan terima kasih buat istriku yang cerewet, artinya dia sehat. Selama istri cerewet itu sehat. Kalau istri udah tenger-tenger bahasa Inggrisnya, tenger-tenger ya, diam-diam itu hati-hati loh. Dia sedang sakit. Jadi kalau selama dia cerewet, bersyukur. Istri-istri, kalau lihat suamimu kadang-kadang berbuat banyak hal yang mungkin dengan engkau menjengkelkan. Kurang perhatian. Dia tidak mengasihi aku. Itu problem istri-istri semua. Seluruh dunia saya kasih tahu. Bukan cuma di Purbalingga. Seluruh dunia. Problem istri apa? Merasa kurang diperhatikan. Istri-istri betul? Loh. Terima kasih Pak Victor. Engkau mewakili isi hati kami. Ya kan? Kurang perhatian. Gak usah diurusin saudara. Perasaanmu itu. Ya kan? Ingatlah Yesus memperhatikan hidupmu. Amin. Kalau kau berharap pada suamimu terus. Kapan dia perhatikan aku? Kapan dia mengasihi aku? Rasanya kurang terus. Tapi kalau hatimu terarah pada Yesus. Engkau kepada Yesus hatimu. Nanti semua yang di hatimu yang kurang ini saudara. Akan diisi dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi istri gak usah marah. Gak usah emosi. Karena kurang perhatian. Karena kau diisi dengan Tuhan. Engkau menguasai hatimu. Amin. Menguasai hatimu. Engkau menjaga hatimu. Sehingga apa? Engkau self control sangat kuat. Tapi saudara, gak selesai. Tambah lagi. Setelah menguasai diri apa? Ketekunan. Kepada penguasaan diri, engkau punya apa? Ketekunan. Orang Kristen, tekun gampang gak? Setia gampang gak? Gak gampang orang setia itu. Kita itu semua gampang bosan. Betul? Gampang bosan. Ke persekutuan aja. Ke persekutuan setia gak? Oh kalau ada tamu yang bagus gua datang. Kalau tamunya kurang bagus gak datang. Gak setia. Gak tekun. Jadi engkau datang karena tamu. Bukan karena pengen dengar firman Tuhan. Salah loh. Yang perasa ketawa-ketawa pasti di belakang itu. Aku datang cuma kalau ada sesuatu yang menarik. Baru aku datang. Saudara, untuk cari Tuhan. Gak urusan, engkau selalu cari dia apapun keadaannya. Amin. Itu orang tekun. Itu orang setia saudara. Dan Tuhan itu, dia sangat suka dengan orang-orang yang tekun. Dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Rut itu orang yang tekun dan setia loh, kepada mertuanya. Rut itu ketika suaminya meninggal dan Naomi berkata, aku mau pulang ke Bethlehem Yehuda. Ada dua orang, Orpa dan Rut. Dan yang satu berkata, aku mau tinggal aja akhirnya. Dia tinggalin mertuanya. Tapi yang satu Rut, dia ikut dengan mertuanya. Padahal dia tahu untuk ikut mertuanya kembali ke Bethlehem Yehuda. Gak ada jaminan untuk hidup lebih enak. Lebih susah ya mungkin. Mertuanya udah bangkrut. Semua hartanya udah hilang. Gak punya apa-apa. Dan Rut tahu kalau aku ikut mertuaku. Madesu, masa depan suram. Apalagi pas nih, menantu dengan mertua perempuan, pas digabungkan, pasti meledak. Yang punya menantu perempuan tahu? Menantu yang punya mertua perempuan tahu? Pasti meledak ini dua kalau sampai ketemu satu rumah. Ya kan? Itu kenyataan. Tapi yang hebat adalah dia tahu resiko itu. Dia tetap aku ikut dengan engkau Naomi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam di sana. Di mana engkau dikuburkan, aku dikuburkan di sana. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Itu statement keluar dari mulut Rut. Kenapa? Dia mau jadi orang yang setia. Dia mau jadi orang yang tekun.
yang terus ngikuti. Sekalipun keadaannya tidak enak. Dan apa yang terjadi saudara? Orang yang setia ini, yang tekun ini, yang tidak pernah tahu masa depannya, Tuhan mengatur sebuah cerita ajaib. Dengarkan jemaat Tuhan. Kalau engkau setia tekun dengan Tuhan, Dia sedang membuat sebuah cerita luar biasa tentang hidupmu. Amin. Perempuan Moab itu yang tidak disukai Tuhan. Alkitab berkata, Moab jangan pernah menjadi jemaat Tuhan. Tapi beda dengan Rut. Kenapa sampai Tuhan membedakan perempuan Moab yang satu ini? Padahal perempuan Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Sebab hari itu dia memutuskan, aku mau setia. Mau tekun. Bangsamu Naomi, bangsaku. Allahmu Naomi, Allahku. Waktu dia setia dengan Naomi, bahkan dia mau setia dengan Allahnya Naomi. Tuhan menulis cerita baru buat hidup Rut. Moab yang tidak dicintai. Diubah sama Tuhan ceritanya. Wanita yang dicintai Tuhan. Hari ini pengen kisah hidupmu diubah Tuhan. Tuhan buat sebuah cerita baru tentang hidupmu, mau? Jadilah orang setia. Sebab orang setia itu sama dengan sifat Tuhan. Tuhan itu setia, amin. Tiap kali kau setia kepada Tuhan, Dia akan buat sebuah cerita baru tentang hidupmu. Cerita yang ajaib. Sampai di Bethlehem Yehuda, Tuhan tulis kisah hebat buat Rut. Kamu akan menikah Rut dengan seorang laki-laki yang paling kaya di Bethlehem Yehuda. Namanya Boas. Dia mikir masa depannya suram. Tuhan atur masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Laki-laki yang kaya. Tapi buat Tuhan tidak cukup. Gak cukup Rut. Untuk memberikan upah untuk kesetiaanmu. Kalau cuma dapat suami kaya, tidak cukup. Engkau akan melahirkan satu kali seorang raja besar di Israel. Namanya siapa? Daud. Dan Tuhan berkata gak cukup Rut. Untuk orang yang setia. Tidak cukup kalau cuma dia melahirkan raja. Dari rahimmu satu kali menurun ke bawah. Akan melahirkan Savior, Juru Selamat. Yaitu Yesus Kristus. Amin. Betapa hebat Tuhan kita. Kalau dia ketemu dengan orang yang setia. Dia akan tulis cerita luar biasa. Tentang hidupmu dan tentang hidup saya. Amin. Bangun hidupmu. Di atas sebuah kesetiaan. Bangun dalam ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Bangun lagi. Kesalehan, apa itu? Kesalehan godliness. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Bangun hidupmu. Hei orang-orang Purbalingga. Kejar kekudusan Tuhan, amin. Ingin hidup dalam kesalehan. Sebab saleh kudus itu disukai Tuhan. Kenapa? Sebab Dia adalah Allah yang kudus, amin. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Tuhan sangat senang. Kalau dia ngelihat anak-anaknya sama dengan dia. Sifatnya sama, DNA-nya sama. Membuat dia bersuka cita. Tiap kali hidup dalam kesalehan. Tuhan akan berdiri bersama dengan engkau. Menyertai engkau. Amin. Saya satu kali conference di Bali. Kemarin saya habis conference, pastor conference di Bali. Dan di sana saya ketemu dengan seorang ibu di Bali. Dan dia cerita hidupnya. Dia bilang, Pak, hari ini dia kaya raya hari ini. Dan dia cerita hidup saya dulu, Pak. Saya preman perempuan. Preman. Memang sih saudara, masih ada sisa-sisa guratan di wajahnya bekas preman. Masih ketahuan dikit. Walaupun udah dipanjangin rambutnya, udah pakai rok, tetap masih ada bekas-bekas kepremanannya. Dan preman-preman itu hebat tuh. Sebab dia akan lebih hebat dari preman laki-laki. Dia cerita, Pak mau lihat foto saya dulu, dia tunjukin. Rambut dipotong pendek kayak laki-laki. Pakai celana panjang, pakai kaos. Dan saya kerja Pak, di laut, di kapal-kapal saya kerjanya. Saya miskin Pak. Suami saya ninggalin saya dengan 3 orang anak kecil. Dan saya gak punya harapan, gak punya duit. Saya tinggal anak saya 3-3 kepada orang tua saya. Dan saya pergi dengan bawa 1 ransel. Saya cuma mau cari duit Pak. Dan saya ke pelabuhan. Saya tidur di emperan di pelabuhan. Dan kerjaan saya dari satu kapal-kapal lain. Kerjaan saya pertama kali jadi penyelam. Motongin bangkai kapal tenggelam, tak potongin, ambil besinya,
Saya jual kiloan, dapat duit untuk hidup Pak. Sampai satu kali saya ditawarin sama orang-orang di laut. Mau nggak kerja ilegal? Lu dagang ini barang ilegal. Dan dia mau. Dia kata, Pak enak loh Pak. Dagang barang ilegal itu Pak. Uangnya banyak. Dia pernah taruh di ranselnya 50 juta sekali kerja. Jual barang ilegal. Saya senang Pak. Tapi ini saudara, kesalehan, kekudusan. Waktu dia sudah punya uang, mulai punya uang. Tuhan hadir di hidupnya dan menegur, kamu salah. Kamu salah. Dan dia memutuskan, aku mau berhenti dari pekerjaan ini. Sekalipun uangnya banyak. Apa yang dia kerjakan? Jadi broker atau makelar. Kalau ada orang perlu kapal-kapal tongkang, dia jadi makelarnya, cariin. Dapat uang, dapat fee. Dia tabung, dapat fee. Saudara, waktu dia kerja halal, sedikit demi sedikit uang dia kumpulin. Dia bisa beli kapal tongkang satu loh. Saya punya satu Pak. Dan sejak hari itu hidup saya mulai lumayan. Sewanya ratusan juta lumayan. Sewa kapal saya dapat uang. Saya kumpulin, saya beli kapal kedua. Dan hari ini Pak, saya punya 10 kapal tongkang Pak. Saya nggak usah ngapa-ngapain. Saya sewain aja, uang masuk terus, transfer dulu Pak. Transfer saya gede-gede Pak. Bilang, wow luar biasa. Dan hari ini Pak, saya sudah nggak ngurusin usaha saya. Tak serahin ke anak saya ngurusin. Kerjaan saya menginjil Pak. Ke Papua, ke NTT, ke Ambon, ke pulau-pulau yang terpencil. Saya hari ini menginjil, bantu anak-anak kecil, saya pelayanan. Karena saya sudah lebih-lebih hidup saya Pak. Perusahaan saya tak pegang anak saya. Saya cuma dapat transferan terus. Dan hidup saya buat Tuhan. Dia berkata, aku pilih hidup benar. Tiap kali dia hidup benar, Tuhan bukain pintu berkat. Berkat yang benar dan halal. Amin. Dia pernah nggak mengecap kok uang ilegal. Dia pernah dapat banyak. Tapi dia putuskan berhenti. Aku mau dalam kesalehan, kekudusan, kebenaran. Ketemu orang radikal saudara. Tuhan suka. Dan Tuhan berkata, baik. Engkau sungguh-sungguh dengan aku dalam kebenaran. Dibukain berkatnya. Sampai dia berlimpah-limpah. Punya kapal tongkang 10. Dia bilang, Pak, saya ini punya catering Pak. Puluhan ribu pelanggannya setiap hari Pak. Sampai saya nggak kuat loh Pak, melayani itu uang datang gila Pak, miliaran Pak. Catering puluhan ribu loh saudara, pesanannya. Saya nggak kuat Pak, saya capek, tak tinggal, tak lepas. Padahal uangnya gede banget Pak. Dia bilang, hidupku mau buat Tuhan lah. Dari hasil tongkangku ini cukup. Aku gak mau catering lagi. Kalau aku catering sibuk ngurusin. Gak bisa pelayanan. Aku mau pelayanan buat Tuhan aja. Dan dia diberkati dengan dahsyat. Setiap kali engkau radikal dengan Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Dia akan buka tingkap-tingkap langitnya. Dan berkat yang tidak pernah kau sangka. Dia akan turunkan, limpahkan dalam hidupmu. Amin. Bangun dalam apa? Dalam kesalehan. Dalam kesalehan. Dan kepada kesalehan. Kasih akan saudara-saudara. Dan kasih kepada saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Kasih kepada saudara. Itulah ciri kita saudara. Amin. Kasih kepada saudara-saudara. Kasih pada semua orang. Itulah ciri hidup orang Kristen. Orang Kristen harus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Ada seorang hamba Tuhan. Misionaris. Bernama Heidi Baker. Saudara mungkin pernah dengar nama itu ya, Heidi Baker. Dia tinggal di Mozambik yang ada di Afrika. Itu negara yang paling miskin di dunia. Dia berdekatan dengan satu negara lagi, Burundi. Saya pernah ke Burundi pelayanan. Itu negara miskin benar saudara. Itu anak-anak kecil saya layani saudara. Sehari itu aku membuat KKR dengan anak-anak kecil. Katanya 300 katanya. Saya datang bawa bingkisan 300. Yang datang 800. Sampai bingkisan enggak cukup, saya bagi 2 saudara. Tapi itu anak-anak yang datang sangat menyedihkan. Bajunya saudara, kebesaran semua. Dan hitam warnanya, bolong-bolong. Dan saya lihat ini pasti enggak pernah dicuci baju ini. Yang kedua anaknya enggak mandi juga saudara. Itu miskin banget. Heidi Baker tinggal di negara itu. Padahal dia itu orang Amerika loh. Dia rela tinggal ke Mozambik, negara yang paling miskin, yang paling susah. Kenapa? Aku mau buat sebuah revival, kebangunan rohani di negara yang paling miskin itu.
Dia pertama kali datang ke sana melayani panti asuhan. Panti asuhan yang sudah bangkrut. Sial toh saudara, panti asuhan sudah bangkrut. Panti asuhannya sudah susah ya kan? Ini bangkrut lagi. Nggak ada sponsor. Tapi dia ambil panti asuhan itu. Dia layani. Dan dia berkata, aku doa buat anak-anak. Dan mereka dilepaskan dari roh-roh jahat. Tuhan melawat mereka. Dan anak-anak panti asuhan ini diubah jadi pasukan-pasukan yang luar biasa. Amin. Kenapa? Ada satu hati yang penuh kasih. Aku mau datang di negara yang paling miskin. Membawa anak-anak kenal pada Tuhan. Dan dia tinggal di sana. Susah. Banyak nyamuk yang mengerikan, nyamuk malaria. Banyak penyakit di Afrika. Tapi orang Amerika ini, dia memutuskan sebab kasih. Aku datang ke negara itu. Tahun 2000, satu badai siklon terjadi. Badai besar menghantam Mozambik. Itu negara 40 hari 40 malam. Dihantam badai dan hujan gak berhenti. Dan apa yang terjadi? Itu negara hancur. Semua orang teriak karena penderitaan kemiskinan yang sangat dahsyat di negara itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Di saat mereka teriak karena bencana kehancuran itu. Disitulah waktunya Tuhan membangkitkan anak-anaknya. Amin. Heidi Baker keliling di seluruh Mozambik. Dan dia membangun ribuan gereja. Di tengah-tengah bencana itu. Dia dipakai Tuhan membangkitkan gereja-gereja Tuhan. Dan dia bangun ribuan gereja di Mozambik di tengah bencana tahun 2000. Untung dia di sana saudara. Kalau hari itu bencana ada dan tidak ada dia di sana, mungkin kegerakan Tuhan tidak terjadi di sana. Tapi untung ada orang yang hatinya penuh kasih. Aku mau hidup susah gak apa-apa. Demi untuk Tuhan. Dan dia memenangkan jutaan orang Mozambik dibawa pada Tuhan. Kekristenan yang sangat kecil dengan dia beri hidupnya di sana. Itu pertumbuhannya dahsyat sampai puluhan persen, 40-50% orang kenal Tuhan. Sebab pelayanan seorang wanita yang cuma satu di hatinya. Aku mau memberikan hatiku kasih kepada orang-orang di sekitarku. Dan dia jadi berkat sampai hari ini di Mozambik. Jadi berkat yang dahsyat. Terakhir, ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Ada iman, ada ketekunan, ada kasih, ada penguasaan diri, ada pengetahuan, semua berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ternyata saudara, di setiap level faith, engkau bangun dengan iman. Yang paling hebat bukan akibatnya. Saya waktu dibawa Tuhan dalam hidup beriman. Lihat banyak mujizat, saya bahagia. Tapi yang lebih daripada kebahagiaan itu adalah apa? Dikatakan di sini, engkau kenal Tuhan. Engkau berjumpa Tuhan. Waktu kau sedang berjalan dalam iman. Bukan mujizatnya yang hebat. Di situ engkau lihat Tuhan yang sedang jalan bersama dengan engkau untuk mengatasi semua kemustahilan, semua yang tidak mungkin. Engkau sedang jalan bareng dia. Itu yang ajaib. Waktu engkau disingkapkan sebuah pengetahuan, bukan pengertian kita yang hebat, tapi kau akan ketemu Tuhan yang sumber segala hikmat dan pengetahuan, yang sedang jalan bersama dengan engkau, yang menyertai engkau. Itu yang membuat engkau makin kenal akan dia. Karena kau mengalami Tuhan dalam setiap level yang sedang kau bangun dalam hidupmu. Waktu kau sedang menguasai diri. Bukan kau bahagia, oh menang aku. Bukan. Tapi kau lihat bagaimana pertolongan rohnya menyertai engkau. Bahkan dalam kelemahanmu yang paling lemah. Dia dampingi engkau. Bisa anakku, bisa. Kamu sanggup. Pengalaman itulah yang membuat engkau kenal dia sebagai Tuhan penolong yang menyertai hidupmu. Amin. Hari ini semua yang kita baca, yang kita pelajari ini cuma satu target Tuhan. Membawa engkau kenal dia dengan lebih dalam lagi. Amin. Kesaksian terakhir. Satu kali saya ini disuruh Tuhan beli rumah
disuruh beli rumah. Enak toh saudara disuruh beli rumah. Tapi problemnya adalah Tuhan gak ngasih duit. Dia cuma suruh-suruh. Kamu beli rumah. Saya udah punya rumah saudara kecil. Tuhan katakan kamu beli rumah. Tapi gak ditolong Tuhan, gak dikasih duit cash. Saya cari rumah mahal-mahal banget saudara. Karena saya gak pengen rumah kecil, saya pengen agak gede rumahnya lah. Dan mahal. Saya putus asa setelah 2 minggu keliling. Lihat harga rumah tinggi-tinggi. Ya udah saya putus asa menyerah. Saya berhenti. Tapi dorongan dalam hati muncul lagi. Jangan berhenti, cari lagi. Saya cari saudara. Seorang teman broker kasih tunjuk. Pak ada tanah bagus pak. 250 meter. Bilang wah lumayan ini gede. Saya mau. Pak mau nggak? Saya mau. Cuma saya tidak suka harganya. Tanahnya bagus. Lokasinya bagus yang saya tidak suka harganya. Saya bilang Tuhan engkau suruh aku beli. Aku sudah cari. Udah ketemu barangnya. Sekarang mana uangnya? Gak ada. Maka hari itu saya jual mobil saya. Tabungan saya semua tak keluarin. Apa yang ada tak keluarin. Tetap gak cukup saudara untuk beli tanah itu. Saya ke notaris. Saya juga nggak tahu hari itu. Kok saya jadi orang gila ya. Saya sangat berani ke notaris loh. Janjian sama orang yang punya tanah. Dan saya bilang Tuhan ini uangnya gak cukup loh. Saya ke notaris. Saya bayar separuh yang punya rumah berkata. Tidak boleh harus hari ini cash. Saya bilang gak ada. Untung saudara. Teman saya berkata Pak Victor. Aku transfer kamu. Aku bantuin kamu. Jadi saya bilang Pak besok ya sisanya. Hari itu untung kebayar. Tapi teman saya yang bayarin. Saya bilang, aku pinjam ya, aku pinjam. Saya bilang, Tuhan ini gimana sih? Mentaati Tuhan kok pinjam? Gitu. Tapi saya ini jadi hamba yang pengen taat sama Tuhan. Waktu saya selesai dipinjemin teman saya itu saudara, udah lunas dapat sertifikatnya. Dalam 3 bulan, saya bisa pulangin duitnya. Jadi saya bilang, Tuhan kok luar biasa ya Tuhan. Ini aku bisa bayar 3 bulan, tak kembali saya dapat sertifikat. Yes, untung aku taat sama Tuhan. Kalau enggak, aku enggak punya ini sertifikat. Dapat tanah saudara. Sekarang giliran bangun. Saya mau pinjam uang di bank pikir saya. Masukin sertifikat pinjam uang. Bisa KPR kok. Ada orang datang bilang, Pak jangan pinjam di bank. Saya bangunkan kamu rumah. Nanti kamu bayar sama aku sesuai berkat Tuhan. Good. Saya tolak tidak usah. Beratin kamu. Pendeta kalau dibantu belum tentu bisa nyicil cepat. Lama loh saya ngomong. Pendeta kalau pengusaha cepat nyicilnya. Ini pendeta bilang lama jangan. Aku suka sama kamu. Tapi Pak aku pengen bangunkan buat kamu. Lu serius? Lama loh, ini pendeta loh. Uangnya gak banyak loh. Sungguh Pak. Saya dengan istri juga ngomong kita bangunkan rumah Pak Victor. Ya sudah bangun aja. Dia bangunkan. Selesai saudara rumahnya. Dan saya mulai nyicil. Tuhan berapa lama ya aku nyicil rumah ini ya Tuhan pembangunannya. Saya pikir cukup lama saudara. Saya ngomong Tuhan aku dikasih uang cash dong Tuhan. Supaya aku tuh bisa bayar dia selesai urusanku. Tuhan ngomong tidak. Dan tiba-tiba dia berkata dengan sangat bagus menjelaskan pada saya. Anakku, kalau aku kasih kamu uang cash, langsung sekian miliar. Kamu senang toh? Sekali kamu suka. Setelah itu kamu agak jauh dari aku. Sudah selesai urusanmu. Tapi kalau kamu pelan-pelan bayar rumah itu. Selama kamu nyicil rumah itu, kamu akan bergantung kepadaku. Aku cuma pengen hatimu dekat dengan aku. Bagi aku gampang memberikan kamu uang. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Aku pengen dalam sekian masa ini, kita dekat. Ya sudah Tuhan kalau itu keinginanmu. Dia jawab gitu, saya rela. Ya sudah Tuhan, tidak cash gak apa-apa. Dan dia tolong memberikan. Dan saya mulai nyicil sesuai berkat Tuhan. Saya pikir lama saudara. Kalau hatimu diuji Tuhan dan engkau benar. 9 bulan selesai saya bayar rumah saya saudara. Enggak ada setahun. 9 bulan saya bisa bayar lunas. Teman saya itu. Dia bilang lunas, lunas. Saudara tahu bagaimana Tuhan melunaskannya? Hebat. Satu kali saya diundang khotbah. Bicara tentang financial freedom. Kebebasan dari keuangan, masalah keuangan. Bebas dari utang. Itu saya mesti khotbah. Besok saya khotbah. Dan Tuhan buat hebat malam ini. Ada orang transfer saya uang. Saya lunasin semua. Dan besoknya saya khotbah. Kebebasan dari utang. Pastor saudara. Saya bilang Tuhan engkau hebat Tuhan. Tuhanku dahsyat. Bagaimana kalau besok aku khotbah?
sambil hamba Tuhan yang sedang khotbah ini masih punya utang, rumahnya belum selesai dibayar. Tapi saya kali lihat dia Tuhan yang dahsyat. Besok saya akan khotbah, malam ini ditransferin orang, saya lunasin. Saya khotbah besok, saya sangat bebas Tuhan. Betul yang aku khotbahkan hari ini. Lepas dari semua masalah keuangan. 9 bulan dia selesaikan dengan luar biasa. Yang dia kejar hatimu dan hati saya. Amin. Buat Tuhan, gampang buat mujizat. Buat Tuhan, dia gampang ubah kehidupanmu. Sangat gampang. Tinggal membalikkan tangan, selesai. Tapi yang susah apa saudara? Dia ngurusin hatimu dan hati saya. Kalau dia bisa memenangkan hatimu itu saudara. Mujizat sangat gampang. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini.